gitu bang. Mana? Cuman kalau kata Tritunggal kan tidak ada di Alkitab. Istilah konsep. Ada di dalam dalam kitabmu ada. Dari Trinitas itu ada. Bapak-bapak gereja. Inilah lucunya. Dari penafsiran bapak-bapak gereja ya seperti itu begitu bang. 1 Yohanes 5 nomor 7 itulah Tritunggal. Masa nggak ada dalilnya? Ada dalilnya itu Tritunggal. Yang tidak ada dalilnya itu. Makanya berbicara Allah itu bukan berbicara mengenai angka 1 bang, tapi kesatuan begitu bang. Di mana yang ngajarin siapa kayak gitu? Ya dari bahasa Ibrani kata ehad kan bukan hanya angka 1 bang, tapi kesatuan bang. Coba bukalah bang di apa bang? Ehad kesatuan. Bahasanya Ibraninya ehad. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Oke. Ehad. Kitabnya Yahudi ketika mereka menyembah kepada Elohim, Elohim ini ada berapa pribadi? Kalau Elohim enggak itu konsepnya Yahudi. Kalau itu kan beda konteks bang. Ini kan kita ya itu dia berarti Anda bang, gitu, bang. Berarti dengan ucapan Anda ini beda konsep. Berarti dengan katanya Anda sudah membentuk Tuhan baru. Kan perintahnya jangan ada ilah lain. Nah ternyata ilahnya orang Yahudi dengan ilah Anda itu berbeda. Membentuk Tuhan baru kan dari Kejadian kan jelas bang. Allah menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Nah sekarang sekarang begini, ketika Anda berbicara mengenai konsep Tuhannya orang Yahudi sebelum ada Tuhannya Kristen bernama Yesus ini, itu ada berapa pribadi? Ada 2 pribadi. Dua pribadi. Apa itu? Allah Bapa dan firman-Nya. Allah Bapa dan firman-Nya. Itu 2 pribadi. Ya. Firman ini adalah pribadi yang berdiri sendiri. 2 pribadi, tapi begini di situ kan di Perjanjian Lama belum ada kata Roh Kudus, kan belum ada di situ Perjanjian Lama. Kan lucu Anda. Tapi di situ sebentar bang, kasih saya waktu ngomong bang. Lucu Anda. Nah di situ yang Roh Allah itu yang seperti menghinggapi dihinggapi Roh Allah, dipenuhi Roh Allah itu Roh Kudus bang begitu. Sekarang yang saya pertanyakan ini, Anda mengatakan Tuhannya Yahudi ada 2 pribadi. Oke? Pribadi Bapa dan pribadi Firman. Firman ini bisa berdiri sendiri? Tidak, kan itu ya, terus tidak kenapa Anda mengatakan itu pribadi? Karena yang menciptakan Firman itu yang menciptakan bang. Loh, kata siapa Firman yang menciptakan? Di mana tertulis Firman menciptakan? Di Kejadian. Kan Allah, di mana? Allah berfirman. Itu Allah berkata. Allah berkata, berkatalah Allah. Berarti hakikat Allah ini yang berkata, bukan berkata yang berkata. Gimana ceritanya? Karena Allah menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman kan? Ini bang ya aku gini bang, ya itulah firman itu kuasa bang. Firman itulah kuasa begitu bang. Enggak, alam semesta. Firman ini pribadi baru. Firman ini pribadi yang berbeda dengan Bapa, dengan Elohim. Ya pra inkarnasi ya itu bang kan setelah gimana inkarnasi. Ceritanya? Inkarnasi lagi. Inkarnasi bang. Kok ada inkarnasi? Kok Anda memasukkan inkarnasi ke konsep Yahudi? Emang Yahudi kenal konsep inkarnasi? Tidak, ya kan? Paman. Tidak, Paman, katanya. Kenapa ya Anda kan bicara dari tadi? Sebelumnya kan Allah sudah menyatakan dirinya bang kepada Nabi Musa dalam bentuk api, dalam bentuk pokoknya dari Perjanjian Lama itu Allah sudah berkali-kali menyatakan dirinya begitu. Dan di Perjanjian Baru Tuhan Allah menyatakan dirinya dengan berinkarnasi firman-Nya gitu. Kok berinkarnasi? Allah juga kan sudah menyatakan dirinya dalam bentuk api bang. Itu juga inkarnasi. Di mana dalilnya? Teofani. Di mana dalilnya? Setahu saya di dalam Kisah Para Rasul 7 menjelaskan itu malaikat bukan Tuhan. Itu kan Bapak Yahweh bang yang bertemu dengan Musa bang. Termasuk dari mana Bapak Yahweh ketemu dengan Musa? Di mana dalilnya? Di mana dan? Dalam bentuk itu api. Malaikat. Itu malaikat bukan Tuhan malaikat, itu. Bang. Itu Bapak Yahweh bang. Dia menyatakan dirinya bang dalam bentuk api. Inilah bang. Kalau modal mulut
modal mulu, tidak ada ilmu sama sekali, asal ngomong. Ya, coba mana dalilnya Bang? Kalau itu Kisah Para Rasul 7 nomor 35. kita kan berbicara Yahudi Bang. Abang tadi kan konsep Yahudi bahwa Ini Allah itu bohong tidak pernah kitab Anda menyatakan nih. dirinya. Ini kitab Anda nih. Kitab Anda Ya kan gunakan tadi nih. Abang bilang Anda nggak Allah ngerti. tidak artinya itu kan Anda menyatakan tidak diri, mengerti Bang. kitabnya Yahudi. Allah Yahudi Anda nggak tidak pernah, Bapak Yahudi tidak pernah menyatakan diri begitu. Ini sekarang Tuhan menyatakan dirinya ada dengan menciptakan kamu. Emang kamu itu ciptaanmu sendiri? Bukan. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara menciptakan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Bukti bahwa Tuhan menyatakan dirinya itu ada. Baca dalil dulu deh, baca Ya, dalil dulu. makanya Bang, makanya Allah itu Ini kalau orang bodoh, orang jahil tapi manusia. ngotot kayak Tapi gini jadinya. Allah memilih ciptaan itu menjadi bagian dari dirinya begitu Bang. Aduh, konyol. Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Malaikat, malaikat. Malaikat. Itu di mana? Di kitab Anda tuh, Kisah Para Rasul 7:35. 35. Perjanjian lama Bang. Kita kan Ini bicara- bohong. Tadi kan Abang kan tadi bicara Yahudi. Abang Ini tadi bicara kitab Yahudi. kitab Anda ini bohong. Enggak, konteksnya jangan lari dulu Bang. Ini kan konteksnya Yahudi Kitab Bang. Anda yang mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu malaikat. Bohong kitab ini. Sebentar dulu Bang. Kita kan Enggak lah, Bang. Benar. berbicara Ya benar. Berarti yang datang kepada Musa siapa? keluaran. Tuhan atau malaikat? Malaikat. Malaikat. Ini si Logos ini otak ayam dipakai. Di keluaran Bang, di keluaran ini yang waktu Allah menyatakan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Konsekuensinya Anda menolak Kisah Para Rasul. Sebentar dulu Bang. Kan Abang bilang tadi konsepnya tidak mungkin Allah menyatakan seperti Yahudi. Abang tadi kan intinya dalam Yahudi juga tidak pernah menyatakan diri, kan gitu. Sementara di keluaran ini Allah menyatakan diri kepada Musa dalam bentuk api dari semak belukar gitu, semak duri. Itu malaikat tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 loh, nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam Kenapa Malik? Di sini kan Abang nggak baca di Keluaran 3:14. Di situ kan Bapak Hei, Yahwi berkata, Bahlul, aku adalah aku." Yesus sendiri mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Nah, Jadi kalau jangan lari dulu. lari, Abang udah lari. Gimana? Kan gini Bang, tadi kan Abang bilang malaikat. Dan bisa nggak orang ini diturunkan aja Bang, orang ini? Abang baca Keluaran Bisa nggak 3:14. Di situ Orang kan Bapak bahlul Yahwi kayak Anda itu nggak layak untuk tampil di depan saya untuk berdiskusi, paham? Ke gereja sana, colok pantat pendeta. Bahlul kali kau. Kau ngotot menggunakan kitabnya orang Yahudi, itu bukan kitabmu. Iblis, kitabmu sendiri yang mengatakan. Bahkan Yesus yang berkata ketika dituduh, orang ini menghujat. Yesus dilempari batu. Yesus klarifikasi loh. Hei kalian, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya saya mengaku Allah, karena tugas saya menyampaikan firman. Kitab Keluaran Anda bawa. Sedangkan dalam kitab Para Rasul, kitab Anda sendiri mengatakan yang datang kepada Musa itu malaikat. Nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Susah kali ngajarin orang kalau cuma dogma, doktrin, dongo, bahlul. Lucu. Ingin disadarkan, ingin diwaraskan, malah lebih cinta gila permanen. Apa sih? Kok kamu, saudara Logos ini kok lebih cinta pantat pendeta daripada Bibelnya sendiri? Bibelnya yang mengatakan itu kok. Bahkan di data 59-nya dikatakan apa di sana? Di Kisah Para Rasul 7 itu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Apa sih? Masa Bibel sendiri ditolak? Bukan begitu Bang. Di dalam lah ini kitabmu.
Kitabmu yang mengatakan itu. Kamu percaya Torah atau kitabmu? Percaya Torah, ya sudah, buang kitabmu. Dengan begitu agamamu memang agama kingkong. Kenapa bisa kingkong? Ya beda, imannya beda, Torah kitabnya mengatakan beda. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena iblis. Dibaik-baiki nggak mau, dikerasin baru mau. Itu pun harus di-kick dulu, suruh ke gereja dulu, colok pantat. Susah. Udah kita ngajarin loh. Bukan bang, itu Tuhan sendiri yang ingkar. Kitab lu sendiri yang mengatakan itu bukan Tuhan, itu malaikat yang datang berfirman kepadanya. Gimana sih orang ini? Nah itu makanya kenapa kalian sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah ini buktinya kamu tersesat. Bibelmu aja kau tolak. Kenapa demikian? Karena kau tersesat. Kenapa tersesat? Karena kamu percaya kepada iblis yang datang kepada Paulus. Jadilah kau kayak gini. Izin Bang Juma, izin sebentar ya. Iya, silakan. Saya mau ucapkan terima kasih kepada si Logos itu ya. Berkat ada dia, keluarlah kata-kata mutiara Bang Juma. Terima kasih Logos. I love you full. Kan aneh kan? Cobalah Anda renungkan itu. Ini yang saya katakan ini salah apa benar? Karena ada tertulis di Bible. Al-Quran pun mengatakan surah Al-Araf. Lantarani, kata Allah, kamu tidak akan sanggup melihatku. Berarti Tuhan hanya menyatakan dirinya melalui penglihatan. Tuhan menyatakan dirinya melalui tabir. Tuhan melalui malaikat, melalui utusannya. Sama seperti saya mengutus diriku kepada kalian dengan memperlihatkan pernyataan-pernyataan saya melalui suara saya, melalui HP. HP itu bukan saya. Si Logos tadi, Bang Suma itu pernah loh berteofani jadi HP. Kan lucu. Tuhan berfirman melalui alat. Alatnya ya malaikat. Sudah diterangkan di dalam kisah para rasul. Malah malaikat pun dianggap Tuhan. Yesus juga begitu. Yesus datang menyampaikan firman. Dianggap juga Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena otak udah rusak. Otak udah meledak bagian belakangnya. Rusak permanen. Sudah dibilang, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Nah itu tergenapi di mana? Di Paulus. Apa akibatnya? Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dengan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah pertanyaannya, orang yang disesatkan yang banyak itu mana? Mana? Makhluk itu, penyesat itu datang mengaku bernama Yesus. Ada korban banyak, kata Yesus. Pertanyaannya, mana korban-korban yang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Yang pernah didatangi pemimpinnya penyesat bernama Yesus. Islam, pemimpinnya Nabi Muhammad. Pernah tidak ada penyesat datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus? Wahai Nabi Muhammad, ya paman, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pernah? Lalu kemudian kelompok yang disesatkan oleh penyesat melalui Nabi Muhammad disebut Islam. Pernah kayak gitu rupanya? Yang betul adalah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, siapa itu? Siapa itu yang datang? Yesus, ngaku Yesus, penyesat. Kepada siapa? Kepada Paulus. Apa nama pengikut Paulus yang banyak disesatkan itu? Ya Kristen. Sederhana kok itu. Cuman iblisnya yang tidak berdaya kemudian tidak bisa menyentuh Bang Suma, cuman bisa mengotak-atik kepala kamu. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya.
Jangan. Bang Suma itu penyesat. Jangan kau percaya. Iblisnya tak berdaya keluar untuk kemudian menganiaya Bang Suma. Nggak berdaya. Kenapa? Karena saya selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Iblis tak berdaya. Iblis takut. Karena Bang Suma aja takut. Sehingga yang ada, otak Anda yang dibolak-balik. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Bukan Paulus. Bukan Paulus. Hei, iblis, setan, laknat. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Yang datang makhluk kepadanya mengaku Yesus. Lalu ada pengikutnya yang disesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Dudukkan perkara itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didatangi penyesat mengaku Yesus. Gak pernah. Tetapi Paulus didatangi penyesat mengaku Yesus. Apa buktinya bahwa itu adalah penyesat? Apa buktinya? Nah, coba kita lihat nih. Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Nah, Paulus mengaku Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Paulus tidak mengaku kalau yang datang kepadanya itu adalah manusia. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, berarti bukan dari Yesus. Tunggu. Paulus berkata, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ya tergenapi malah. Tergenapi yang mana Bang Suma? Penyesatnya itu datang dengan memakai nama Yesus. Tetapi dia bukan manusia. Nah kalau bukan manusia lalu apa? Lalu apa? Iblis. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu? Ya Kristen. Makanya Yesus di akhir zaman kelak dia datang kedua kalinya. Yesus berkata apa? Pada hari terakhir. Berarti nanti yang akan datang. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bro Yesus. Ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa itu yang diusir? Siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Karisteng. Kalau Anda membantah dalil saya, itu karena Anda tidak seorang diri. Karena di dalam diri Anda itulah iblis itu bertengger. Mutar-mutar ke sana kemari, mutar-mutar, membantah dalil kitabnya sendiri. Penari latar kenapa turun? Ya memang ini musuh Oten itu bebalnya sendiri. Islam dia guru dah, Islam. Udah masuk belajar namanya. Yang anak sekolah tadi itu loh. Mau belajar dia itu. Siapa sih namanya tadi itu? Darius. Iya, anak tadi yang ada di sampingnya Bang Handa itu sebenarnya. Doni, silakan naik Doni. Doni naik lagi nih. Lu mau bertanyakan apa kemarin itu? Tapi agak ngeyel dikit sih. Iya, ini si Adi juga ini sebenarnya lemes. Silakan Adi dibuka mionya. Adi. Kalau Pak Kris ini admin dia. Gimana Pak Kris? Iya. Ya Om Kris. Adi dulu, barangkali ada mau yang disampaikan kepada Bang Juma. Silakan Adi.
Iya, kalau saya sih, kalau Bang Suma mengarahkan bahwa Paulus itu menggenapi yang dikatakan Yesus, ya, akan muncul nabi palsu. Bagi saya Bang Suma itu keliru, ya, menanggapi, memahami kitab itu. Karena Paulus itu ajarannya itu bukan menentang Yesus. Jadi justru Paulus itu mengajarkan bagaimana orang-orang Kristen harus hidup supaya bisa selamat di dalam Yesus. Bahkan Paulus sampai mati, ya, demi Kristus. Jadi kalau menyamakan nubuatan Yesus itulah si Paulus itu nabi palsu atau ketemu iblis, itu salah. Itu kan hanya pendapat Bang Suma. Nah, karena ini kitab kami, ya, Bang Suma sering membuat kesimpulan di luar makna yang sebenarnya. Ya, itu. Bang, kalau Ya. saudara berbicara mengenai Paulus, jangan bernarasi bebas lah. Sedikit agak-agak menggunakan akal. Dan sandarkan pernyataan saudara itu ketika Anda berbicara mengenai Paulus berdasarkan ucapan Paulus. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Persembahan apa ini Paulus? Paulus Paulus artinya dia rela mati demi Injil Kristus. Ya. Dia semua hidupnya, baik tubuhku, jiwaku, dan roh dipersembahkan demi Kristus, demi kemuliaan nama Yesus. Sekarang sekarang pertanyaannya di mana? Di mana Yesus pernah minta darah? Kan kalau kita lihat terlekan itu, ya, bicara minta darah, ya, sebenarnya bukan demikian maknanya, Bang. Jadi kalau kita rela mati, Paulus itu ya, mati dipenggal dia. Dia kan Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Darah Paulus ini dipersembahkan kepada siapa? Ya, dia mati demi Injil Kristus, demi Kristus. Iya, pertanyaan saya, darah dipenggal. Paulus ini dipersembahkan kepada siapa? Iya, kepada Yesus. Yesus di mana minta darah manusia? Lah kan Yesus pernah berkata, penderitaan Kristus juga pengalaman Kristen, orang Kristen. Jadi kalau orang Yesus dianiaya, itu juga dialami orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen menderita, memang dialami Yesus, bahkan mati, ya. Apa hubungannya orang Kristen? Abang, apa hubungannya orang Kristen dengan Yesus, Bang? Apa hubungannya? Ya, orang Kristen kan pengikut Yesus. Yesus yang mana? Ya. Yesus yang mana yang Kristen ikuti? Yesus yang disalibkan itu. Itu bukan Yesus yang disalibkan. Oh, kan Yesus disalibkan di Alkitab. Kalau kitab lain mengatakan Yesus tidak disalibkan, itu kitab bohong. Itu perbuatan iblis. Baik. Iblis memutarbalikkan kebenaran. Baik, kan kita buktikan. itu. Kita buktikan, Bang, ya. Kita buktikan. Sekarang begini, yang disalib itu orang terkutuk atau orang benar? Yang terkutuk orang-orang yang mati di kayu salib. Ya, Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Berarti yang Dia mati terkutuk. Nah, berarti yang dia mati kan mati terkutuk. Yesus karena mati terkutuk. Kenapa bisa? Tapi bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Lalu karena apa? Ya, dia mati demi menyelamatkan orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Di mana dalilnya? Ya kan banyak ayat kita mengatakan. Dia banyak. Di mana kok banyak? Di banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya mana? Saya tidak sedang melawan manusia ini. Saya sedang melawan iblis ini. Mana dalilnya Yesus mati demi kutuk manusia? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kan nggak disebut Yesus mati kutuk. Lah, lalu dari mana ilmu Anda barusan? Itu ku bilang saya tidak sedang berdialog dengan manusia sekarang ini. Saya berdialog dengan antek-antek iblis. Saya butuh dalil. Yang antek iblis itu, ya, yang menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus.
Itu Anda lucu Wahyu gitu loh. 12 ayat Anda lucu. 17. Saya minta dalil pernyataan saudara, Yesus tidak terkutuk, tetapi Yesus menebus kutuk orang-orang yang berdosa. Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya berarti saya sedang berdiskusi dengan iblis. Saya butuh dalil. Ini kan Iblis orang kayak mati terkutuk, orang yang saudara, mati disalib. iblis kayak Anda itu tidak membuat saya takut loh. Enggak, Serius? Anda yang iblis. Loh, Anda yang iblis. kalau Anda mengatakan Anda- saya iblis, saya sedang memperjuangkan kesucian Yesus bahwa bukan dia yang terkutuk. Sedangkan Anda sebagai iblis wajib menanamkan akidah kepada orang lain bahwa yang mati terkutuk itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, buktikan kebenaran Anda kalau Anda bukan iblis. Apa sebabnya Yesus mati terkutuk? Jawaban Anda apa? Untuk menggenapi Ya Yesus kan diadili tidak bersalah. Tidak bersalah. Kan- Terus kenapa Nah. dikatakan dia terkutuk? Seharusnya dia tidak mati di kayu salib. Tapi Nah, dia mati di kayu salib karena kita orang-orang berdosa. itu dalilnya di mana? Itu yang saya minta. Dalilnya di mana? Siapa yang membisikkan Anda mengatakan itu? Ada ayatnya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kematian Yesus untuk Silakan menyelamatkan Anda. orang-orang berdosa. Silakan Ada. kebohongan itu Anda sampaikan di sini dalilnya. Tunjukkan. Ada. Silakan. Ada banyak Silakan. ayatnya. Ada banyak ayatnya. Ada banyak ayatnya. Nah, iblis, saya sedang berdiskusi dengan setan. Saya tidak sedang berdiskusi dengan manusia. Manusianya ini Anda- sebenarnya sudah tahu agamanya ini salah, tapi iblisnya yang lebih kuat. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Coba lihat Yesus disalib untuk apa? Dijelaskan oleh Paulus. Yesus disalib untuk apa? Itu Paulus kan? Paulus. Iya. Ujung-ujungnya Paulus kan menjelaskan Paulus. makna. Yes, Makna betul, Yesus mati betul dan sekali. bangkit. Paulus itu adalah perpanjangan tangan dari iblis yang datang kepadanya. Dia adalah menteri penerangan. Oke, Paulus itu menteri penerangan iblis. Lu mau apa sekarang? Kalau saya tanya. Emang nama Anda ada di Alkitab? Anda Nama lebih saya? hebat dari Paulus. Oh tidak, Mana nama Anda tidak. di Alkitab? Saya Paulus tidak aja jauh. namanya di Alkitab. Dengar. Saya tidak jauh lebih hebat dari Paulus, tapi paling tidak saya bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi adalah iblis. Bantah dalil saya. Ya itu kesimpulan liar Anda. Bukan kesimpulan liar. Kok kesimpulan liar? Ya. Sekarang pertanyaan saya. Yesus datang dalam bentuk apa untuk yang kedua kalinya? Dia datang sebagai Tuhan. Disertai Nenekmu kiper. malaikat. Nenekmu kiper. Kau baca dalil Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Itulah aku bilang, saya berdiskusi dengan iblis, bukan dengan manusia. Anda itu setan. Ya, Anda anak itu manusia setan. ada. Anda itu setan. Anda tadi mengatakan Tuhan, padahal yang datang anak manusia. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pada saat itulah engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Ayo, anak manusia. Tapi Anda mengatakan Tuhan. Kenapa? Karena Anda itu adalah iblis, syaitan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan manusia. Ini yang sedang Anda lakukan sekarang. Hari Sabtu besok Anda akan kumpulkan jemaat Anda doktrin mereka untuk ke neraka. Yesus adalah Tuhan yang datang ke atas bumi ini menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib demi dosa-dosa kita. Itu bukan ajaran Yesus, Cak Ayu. Murid-murid Yesus menyebut Yesus Tuhan. Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak maha tahu semua. Ya, dia Ya, tahu memang rahasia Yesus hidup tidak maha orang. tahu. Kalau hanya Tuhan, Memang Yesus tidak kalau maha hanya tahu. Tuhan, Hei, Yesus maha tahu. Apanya maha tahu Yesus itu? Di mana dalilnya Yesus maha tahu? Coba. Tuhan itu maha tahu. Iya tahu, tapi Yesus Nah, Yesus tahu nggak? tahu rahasia hidup orang.
Rahasia hidup perempuan di sumur Yakub, Yesus tahu. Rahasia Natanael hidupnya, makanya mereka Yesus menyebut tahu, Yesus Tuhan. Yesus tahu kalau dia itu bakal dibunuh. Tahu, menurut saudara tahu. Nah sekarang Tahu permasalahannya dia, adalah, tahu. Sekarang permasalahannya, Yesus tahu nggak siapa yang mengambil jubahnya? Jubah yang mana yang diambil? Jubah yang diambil prajurit, atau Anda mau hubungkan dengan kain lenan? Bukan. Ketika Yesus kemudian berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Yesus tahu nggak siapa yang menyentuh jubahnya? Itu ada jamahan iman ya. Perempuan itu yakin bahwa Yesus dialah, memang itu disebut jamahan iman. Anda tidak tahu itu. Yesus katakan, siapa yang membunuhku? Dia kan Iya, Saya tanya samamu, Yesus tahu nggak siapa yang menjamah kemudian jubahnya? Yesus tahu nggak? Yesus katakan begini, dengar ya. Siapa yang menjamah jubahku. Nah, karena dari diri Yesus berasa ada jamahan iman, ada orang yang begitu percaya dengan menyentuh Yesus, Iblis. Yesus tahu nggak kapan musim buara? Yang ngambil jubah Yesus itu prajurit Yohanes 19:23. Yesus nggak tahu loh itu. Yesus nggak tahu. Tapi Yohanes tahu. Yang dimaksud Bang. Jadi Anda itu sedang menggaungkan, Anda itu sedang mengagungkan sembahan Anda yang iblis itu yang ngaku Yesus. Yesus mengatakan apa? Aku tidak tahu menahu. Bahkan dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu Yesus asli. Tapi Yesus yang kau gaungkan itu, Bung, itu adalah iblis. Sampai-sampai Anda sebagai perpanjangan tangannya ingin membodoh-bodohi manusia semuanya. Yesus itu maha tahu, tapi tidak tahu. Yang Anda maksud itu iblis. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 30 Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata kepadamu, sebab aku akan pergi karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Ayo. Menteri penerangan Dajjal. Menteri luar dalam. Siapa penguasa dunia yang telah datang itu? Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang. Siapa tuh penguasa dunia yang telah datang menurut Yesus? Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa? Saudara Kristen, Yahudi palsu. Buka mic-nya, jangan pura-pura ditutup sendiri lah. Bisa dibuka kok itu. Yahudi palsu dengan menggunakan istilah Advent biar dianggap sama seperti Yahudi. Tapi KW. Ya, kau agamamu apa? Saya sama seperti Yesus. Apa samanya dengan Yesus? Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak yang soleh, bukan sebagai seorang Kristiani. Cuma ini anti Kristus, bukan pengikut Kristus. Kau kan anti Kristus. Jangan emosi dong, jangan emosi. Pertanyaan saya, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Jangan Anda kaitkan Yesus berkuasa dengan penguasa dunia oleh iblis. Kesamaan kata bukan berarti kesamaan hukum. Anda salah paham. Iblis sedang mengejek. Penguasa dunia itu adalah iblis. Itulah yang keluar dari kubur. Mengaku-ngaku Yesus, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa yang mengaku diberi kuasa? Itu siapa itu? Iya kan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Jelas.
Emang jelas? Hai, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Nah, Tapi kuasa lalu siapa diberikan yang Yesus? adalah Oke. Lalu siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan Loh, di bumi. tadi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok keluar dari kubur tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? Kan dia mengagungkan Bapa di surga. Dia tahu sedang melalui keturunan apa yang iblis terjadi caranya dengan Yesus, berdiskusi Bapa di gini. surga tahu. Mama Iya. Yesus berkata, aku ini kalau kamu lihat sama melihat Bapa. Aku ini kalau berbicara itu perbicaraan Bapa. Apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Bapa. Pekerjaanku adalah pekerjaan, makananku adalah pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Tapi semuanya itu, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba saja ada makhluk keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah orang menjadi Kristen. Itu siapa? Siapa itu Cak Ayu? Cak Ayu itu siapa? Jadi menurut Anda, Yesus itu kan tidak mati dan tidak bangkit. Yes. Nah, terus yang diceritakan Ibu Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus? Ibu Yesus kan saksi. Di mana Dan Ibu juga Yesus orang menjadi banyak saksi? Yang Di mana Ibu berteriak, Yesus? salibkan dia. Mereka menyaksikan Yesus disalibkan. Oke. Sekarang kalau itu adalah Yesus yang disalibkan, pertanyaan saya, apa kesalahan Yesus? Dia Kenapa tidak dia terbukti dikutuk? bersalah. Berarti Dia bukan diperlakukan Yesus. tidak adil. Dia Berarti bukan diperlakukan Yesus. tidak adil. Berarti Pilatus bukan pun Yesus. tidak menemukan kesalahan. Salah. Berarti Memang bukan diperlakukan Yesus. tidak adil. Manusia Berarti berlaku bukan tidak Yesus. adil. Berarti bukan Salah Yesus. kau. Sederhana. Berarti bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, kenapa Maria harus menangis? Hah? Setelah Menangis? Yesus diturunkan dari salib, kenapa dia harus bersedih? Di Kalau mana? Di bukan mana dia dia anaknya menangis? yang dilihat? Di mana? Di mana? Di mana? Ada Yesus menangis. Di mana? Di mana? Tunjukkan dalilnya di mana? Tunjukkan dalil. Yesus Di mana dalilnya? perempuan lain. Di mana? Di mana dalilnya? Mereka Di mana dalilnya? Ada, Di mana? ada baca Di saja. mana? Ada. Di mana dalilnya? Kita tahu itu Mana ada, dalil? tapi Anda memang Ada dalil. anti ya, anti. Saya minta dalil. Saya tidak anti. Mana dalil? Saya butuh dalil. Disalibkan. Mana dalil? Sebelum Yesus Mana disalibkan, dalil? dia sudah Dalil. mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit, tapi Petrus menolak. Petrus tidak percaya. Kemudian Yesus katakan, enyahlah kau iblis, karena Petrus Di mana? Di tidak mana percaya dikatakan? akan Di mana Yesus mengatakan aku akan mati dan bangkit? Di mana? Tunjukkan dalilnya. buka di Matius. Dia hanya Matius berapa? Matius berapa? Tinggal sebut. Matius berapa? Matius berapa? Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia. Anak manusia itu bom-bom juga bisa. Dosma juga bisa, anak manusia. Yudas itu juga anak manusia. Gak bisa lolos kalian, gak bisa lolos. Kenapa? Musuh kalian Bible. Musuh terberat Kristen, Yesus dan Bible. Melalui tangan-tangan apologet Islam. Kalian kan cuma modal imani saja. Percaya, imani, percaya, imani, percaya, imani, percaya, imani, percaya, imani. Itu aja kan di kalian. Ada nggak kalian ruang waktu untuk belajar Bible? Nggak ada. Kalau ada ruang dan waktu kalian untuk belajar Bible, kalian sudah hafal data-data di Bible. Kalian sudah hafal. Karena kalian punya waktu untuk belajar tentang Bible. Tapi karena kalian tidak ada waktu untuk belajar Bible, karena Bible itu tidak menarik buat Anda. Yang menarik buat Anda itu adalah prosesi ibadah Anda. Joget, salto-salto, jingkrak-jingkrak,
tepuk tangan, kepak-kepak pak, ketek, kayak gitu. Tapi hati Anda tidak tertarik untuk Bible. Enggak. Kalian hanya suka ke gereja, entah apa-apa di sana kan. Tapi untuk belajar Bible, kalian tidak punya daya tarik terhadap dia. Bible pun begitu. Beda dengan kami umat Islam. Kami pelajari Bible kalian. Dari kitab Kejadian kami pelajari sampai kitab Wahyu. Kalian mana ada belajar? Gak ada kalian itu belajar. Gak ada. Kalian cuma dengar-dengar pengkhotbah aja di gereja. Apa kata gereja, apa kata pastor pendeta, itulah yang kalian imani. Itu yang kalian percayai. Tapi kalian tidak sedikit pun kalian tidak belajar Bible. Kenapa kalian tidak belajar Bible? Karena Bible mengatakan Yesus berkata begini, tapi kita kok malah menuhankan. Yesus berkata begini, tapi kok kita makan. Yesus berkata begini, tapi kok kita tidak melakukan. Wah, dari bingung ini Bible. Simpan aja. Kita dengar pendeta aja. Iblis berkuasa. Karena iblis memang diutus berdasarkan Bible. Makanya Yesus berkata gini, memang tidak lama lagi kita akan berbicara. Tidak lama lagi aku akan berkata-kata sama kalian, pada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud di situ? Iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi kalau ada pendebat Kristen mengatakan Yesus itu memang tidak bersalah, tetapi salah tangkap. Loh, Yesus berkata iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku, kok disalah tangkap pula? Yesus berkata dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini, Yudas ini tidak berkuasa atas diriku. Yesus loh yang berkata demikian. Iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Kata siapa paman? Kata Yesus. Berarti sia-sia iblis merasuki Yudas. Sia-sia iblis merasuki imam kepala mahkamah agama. Sia-sia. Ternyata dia tidak berhasil membunuh Yesus. Tapi apakah kemudian iblis berhenti setelah itu? Pensiun dini iblisnya? Oh, enggak. Iblis itu kerjanya menyesatkan. Makanya di dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencoba Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Ketika Yesus terangkat ke langit, iblisnya leluasa mengobok-obok pengikutnya Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Matius 24 nomor 24. Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu, utusan palsu akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maksudnya sekiranya iblis itu juga mampu menyesatkan murid-murid pilihanku juga. Makanya murid-murid pilihan itu datang. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, akulah dia. Ada apa dengan kalian? Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Lalu Yesusnya mengatakan apa? Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Dikasihlah makan. Ikan goreng lagi campur madu. Makan. Setelah itu murid-muridnya percaya. Dapat dia kalau kau ada ilmu yuk tentang jair Allah. Gara-gara itu kok kabur terus. Apa sih monyet ini? Suka nangis kau nangis. Monyet ini panjang penyembah iblis. Kau penyembah iblis tuh. Ibrahim ayat 4. Yang datang kepada Paulus siapa? 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 Jangan di-mute ya, jangan di-mute ya. Yang datang kepada Paulus siapa? Iya, jangan di-mute ya. Oke, baik. Yang datang kepada Yesus adalah penampakan. Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Dia nggak pinter. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Surah Ibrahim ayat 4, Allahmu penyesal. Yang datang kepada Paulus itu siapa?
Yang datang kepada Jangan Paulus itu di-mute. siapa? Yang datang kepada Paulus itu Dong, siapa? katanya gurun. Yang Guru datang kalian itu yang sangat kepada takut sama Paulus saya. itu siapa? Udah 5 tadi Guru babak kalian belur tuh ya? di sini. Ini guru kalian tuh. Harusnya kamu datang menjawab, Allah bukan mau- datang kau bawa materi baru. Aku mengutus setan. Surah Tidak Maryam ada 83. Gantian, ada Tak muda. ada. Tak ada dalilnya orang Kristen bisa memahami Quran. Nggak ada dalilnya. Johir Allah kita Orang bahas yuk. Kristen bisa membahas Johir Quran Allah mau ini. kita bahas yuk. Berani enggak? Sekarang yang Takut dia, Pak. datang Allah kepada mau jadi Paulus manusia. itu siapa? Jadi manusia. Yang datang Jangan kepada di-mute Paulus 17. itu siapa? Jangan di-mute. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Jangan di-mute dong. Dari Yang datang kepada Paulus itu siapa? Anda jawab. untung saya record nanti biar teman-teman Silakan Anda jawab. Saudaramu Siapa yang sering datang kali kepada Paulus? sama Juma katanya. Siapa yang Jadi datang saya kepada record. Paulus? Ya, biar kalian lihat ya petakut. Jangan dibisu. Jangan dibisu. Udah turunkan aja anak Dajjal ini, turunkan takut aja. ya, takut ya. Allah Turunkan. menyesal ya. Turunkan anak monyet, turunkan. Kalau Dari tadi nggak bisa kalau diskusi. kau hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandu, kasih dulu. Izin Bang Zuma ya. Jadi teman-teman ya. Iya, Sekali lagi ya, silakan. saya kasih nih opening pedas. Izin Bang Zuma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan ya. Saya Kaiser Nero Juntak menyiarkan langsung dari frekuensi Roh Kudus 3,1 Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran, bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima nanti kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah itu bosan dengerin kalian narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala, atau kau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum kayak tadi ya. Kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi asumsi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Baik, mantap. Panjang juga. Mantap. Tapi ada satu yang kurang itu. Maksudnya tadi ada bau terasi gitu loh. Besok-besok tambahin. Ya, Selipkan itu dikit. Besok kita tambahin. Ya. Siap perintah. Saya juga mau menyampaikan sesuatu karena ada channelnya Akang Satria ini baru. Tolong di teman-teman bisa dikunjungi channel baru. Cari aja di pencarian YouTube. Nama channel barunya itu Dosen Debat Lintas Agama. Juga nama channel barunya Dosen Debat Lintas Agama. Ya, tolong nanti dikunjungi, dicari agar bisa berkolaborasi tapi tidak bau terasi. Kira-kira begitu. Stay tune. Gue ikutin nih, stay tune. Masuk. Jadi host kalau Bang RH kalau mau naikin yang lain boleh naikin yang lain, nggak apa-apa, saya diturunin. Sekedar menghimbau saja nih. Sekali lagi boleh ya, kasih satu menit ya, biar kasih kita paham ke bawah siapa kita ini API ya. Untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lanceng ceba, kalau cuma doktrin dan dogma,
Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau Tuhankan saja si Kribo Saibaba. Dari nenek moyangku pintar pakai celana legging, ya, sampai nenekku pintar naik sepatu roda dan menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman, ingat, dicatat, sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep menjadi satu jiwa. Ingat, satu menjadi tiga bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan koar-koar sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil, bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau mal mumpuni akademis, ya. Di sini kau mal mumpuni akademis. Ingat, yang terukur bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Kalau orang buta bertemu Yesus dapat mukjizat, sehat dapat melihat. Tapi kocak lucunya Om Paulus ketemu Yesus matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma. Oke, ingat ya. Ingat sekali lagi, segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih memutar balikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan, itu pun salah semua. Ya, ingat, Gurunda Zuma akademis, Islam mendunia. Ya, ingat, no handi no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Terima kasih host. Mantap kali lah host kita ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam pergi yang jalan yang jauh ya pakai tato. Siapa nih pakai tato nih? Yang naik yang oten ya, jangan Islam naik, yang oten naik ya. Nah, itu dia. Yang oten naik ya. 3 surat untuk oten ya, teman-teman ya, sementara ya. Alhamdulillah bisa berjabat tangan dengan Bang Juma. Betul ulun pen berat banget sama Bang Juma. Alhamdulillah. Oh, ini walah Gurunda. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah Bang. Saya mendengar Bang Juma masalah debat sama saudara Terserani, Masya Allah. Makin terbuka hati ulun, makin kuat hati ulun untuk megang teguh agama Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Udah berapa lama Bang di Mualah Bang? Alhamdulillah sekitar 1 tahun 6 bulan. Allahu Akbar, Masya Allah. Awal mula dengar Bang Juma itu pas masalah Paulus, nah itulah menguatkan hati ulun menjadi mualaf. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan beliau, dengan ngobrol langsung dengan beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal Bang. Alhamdulillah. Ini bahannya saudara Kaiser ini dari mana ngambilnya ya? Penyembah apa knalpot mio. Ada yang lebih parah sebenarnya guruku. Jangan Ada yang lebih parah. Cuman karena guru-guru ndak semua bilang jaga lisan, tapi kalau untuk ini kan hiburan. Karena saya melihat contoh-contoh mereka selalu membantah segala firman yang telah Anda bacakan. Beliau ini teman-teman ya, capek sebenarnya. Capek benar. Saya udah tahu dia capeknya bagaimana, tapi bagaimanapun namanya sudah menjadi tugas seorang muslim, wajib menyiarkan dakwah Islam dan ilmu tauhid. Jadi begitu teman-teman. Jadi semenjak saya melihat fenomena-fenomena ya kaum penyembah raket nyamuk ini ya, saya jadi catat semua tuh bagaimana ya, bagaimana begitu. Begitu guru. Silakan. Kenapa jadi raket nyamuk ini? Jadi gini jadinya, karena saya lihat tuh mereka tuh bisa mengkonsepkan Tuhannya jadi on off gitu, seperti raket nyamuk. Mana yang kita suka mati tuh orang. Nah, begitu jadinya. Terinspirasi begitu. Allahu Akbar. Kucing kurus mandi di papan. Papannya kayu triplek. Terus sambungannya apa ya?
Itu bukan bidang gua itu. Lanjutkan Bang. Gak ngerti Banyak gue sih main sebenarnya, pantun. Banyak sebenarnya Bang, kalau pantun-pantun itu, tapi takutnya kejang-kejang naik ke atas Bang. Kejang-kejang, banyak begitu. Kejang, cukup. Penyembah knalpot Mio. Kok knalpot Mio disembah sampainya ke sana larinya ya. Kenapa bisa lari ke knalpot Mio? Ketiak ular. Nah, seperti itulah. Kalau kita bertanya kayak Abang Zuma bertanya ya sama mereka ya. Sudah saya ikuti selama 3 tahun ini. Mereka itu ada firman bahwasanya manusia jadi Tuhan. Silakan coba tunjukkan. Nggak akan ketemu, kan gitu kan? Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Sama saja mereka tuh mencari ketiak ular. Diselidiki pun tetap nggak ada gitu. Sama. Ini disimpan dulu tamunya Bang Kaisar. Kalau Islam turunkan. Selamat malam. Lanpe Lapercian. Ya, Lamper Oten. Dan ini bawahnya Lamper Oten. Malam Lapercian. Malam. Malam. Ya udah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibantai? Malam apa ini sekarang teman-teman? Malam Selasa. Malam bantai Oten. Silakan pertanyaan. Atau mau ditanya? Enggak. Cuma mau bilang aku mau dengar-dengar seperti dengar-dengar tukang koyok di pasaran. Gitu aja. Terus? Oh, kau jangan sok gadis perasaan sempit kau di sini. Turun aja kau di sini. Turun. Jadi berhala aja kau sana. Curat-curat kau di sini. Perasaan sempit kau sok gadis. Itu kok koyok itu kan gitu. Obat koyok lah, obat apalah. Sama kayak gini. Kenapa? Senang kau dengar aku kan? Senang kau dengar aku. Enggak, sekarang gini, kita jangan banyak cuar, jangan menyerang individu. Sekarang jangan menyerang individu. Saya senang sekali dengar-dengar. Saya senang sekali dengar-dengar koyok-koyoknya. Ya, terus kenapa iri? Iri bilang bos. Adakah seorang Oten seperti aku ini? Bos. Ada. Bilang. Ini Dulu aku bos. mantan Oten. Dulu aku mantan Nggak ada irinya bos. Anak-anak Tuhan nggak pernah ada iri itu bos. Anak Tuhan dia rupanya. Lanjut Bang Zuma, anak Tuhan dia. Ini giling Mahandi, giling. Pindahkan ginjalnya ke hati. Anak Tuhan, Tuhan punya anak. Itu yang dikatakan anak-anak Tuhan oleh Yesus itu di dalam Yohanes 8:44. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Berarti kalian ini anak-anak iblis, kok anak-anak Tuhan. Gimana dong? Terserah kalian. Bukan terserah saya. Kalian mau bilang apa? Itu Yesus yang berkata loh. Aku dengar. Yesus yang berkata demikian di pasaran. Yesus berkata bahwa orang-orang yang punya niatan membunuh Yesus dan orang-orang yang percaya kebangkitan hari ketiga itu adalah anak-anak iblis. Kok kamu ngaku anak-anak Tuhan? Kan lucu. Lawak-lawak. Kalau lucu, lucu ketawa. Iya tadi saya sudah tertawa. Iya ketawalah. Ketawalah seperti orang gila di jalanan. Anak-anak iblis dibilangnya anak-anak Tuhan. Lucu. Kan ada parah. Seperti anak-anak gila yang di jalanan itu kan. Bukan. Lucu. Iya. Anak iblis ngaku anak Tuhan, lucu itu. Lucu pemakan babi, pemakan babi ngaku anak Tuhan. Ibadah minggu ngaku anak Tuhan, ya kan? Pemakan babi, makan anjing ngaku anak Tuhan. Nggak bersunat pula ngaku anak Tuhan. Kampret. Gak tahu malu. Alamak, Tuhan itu paling benci sama orang yang tidak bersunat. Paling benci. Apalagi pemakan babi, wah benci kali. Apalagi orang yang percaya membunuh manusia, menumbalkan manusia kepada dewa Molok. Paling benci Tuhan itu sama dia. Coba Anda lihat di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempertumpahkan
darah Yesus Kristus. Itu menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Paham ente? Bahkan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, apa kata Tuhan? Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Haram hukumnya, dibenci kali kau itu. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Dibenci kali kau itu. Kau orang paling dibenci oleh Tuhan. Paling dibenci oleh Tuhan. Kau ngaku anak-anak Tuhan. Anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Weh, Kan cuma lucu. Muhammad sunat nggak? Congor kau tuh. Sunat nggak Muhammad? Setan. Muhammad sunat nggak? Ada peluman nih. Muhammad aja nggak sunat. Kau ngomong Muhammad itu. Parah. Kau yang parah cuma. Kau menghina nabimu. Kau menghina nabimu sendiri. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Muhammad aja nggak sunat. Kau bilang pula dia gitu. Kenapa kau mengatakan nabiku tidak sunat? Nah, iyalah. Karena apa? Karena Mana apa? ajarnya Muhammad sunat? Dia mengaku salah satu kemuliaan yang harus mengaku dong. Jadi maksudmu emang Tuhan dia maksudmu mau kayak Yesus gitu. Lukas melihat nonotnya Yesus. Hey, Lukas berkata di dalam Lukas 2. Dengar. Yesus, dengar. Lukas berkata Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Udahlah. Lukas, sini dong, Lukas. Kenapa paman? Nih, lihat. Ucoknya Tuhanku udah disunat. Dasar bahlul. Nabiku mengaku sendiri, istrinya juga mengaku kalau suaminya udah disunat, kakeknya mengaku cucunya disunat, pamannya mengaku kalau ponaannya disunat. Nabi Muhammad ngaku dirinya disunat. Lah, Yesus ada nggak pernah mengaku dia disunat? Nggak ada. Kok Lukas tahu? Karena dibukain celananya kali. Iya, itu dia masalahnya. Sebab kenapa Lukas tidak ada pada saat Yesus disunat? Kok dia sudah tahu? Kok dia tahu? Dari mana dia tahu? Yesus itu disunat hari ke-8. Tahu jawabannya saya. Lukas Enggak. Lukas mengadakan penelitian. Penelitian. Lukas melakukan penelitian. Penelitian dia. Kasian kali nih orang Kristen penyembah setan ini. Allahu Akbar. Dibilang penyembah setan marah. Giliran ditanya siapa yang datang kepada Paulus, kacau, gak bisa buktikan. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang mengaku namaku. Maka Yesus, nabimu sunat enggak? Sunat dong. Masa enggak? Dia orang Arab. Arab itu sunat. Dari lahir mereka kemudian begitu dilahirkan. Faktanya mana? Faktanya mana? Maksudmu fakta gimana? Fakta apa yang kau butuhkan? Orang 2000 tahun yang lalu hidupnya 1400 tahun silam. Nggak ada ilmu. Kau yang nggak ada ilmu. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu? Aja lari ke kitab.